Setelah bekerja bertahun-tahun, tidak ada orang yang mengingat namanya. Begitulah derita Dencai, tokoh utama pria dalam film ini yang tidak pandai bergaul. Sebagai orang yang bekerja di bidang IT, Dencai bertugas untuk membantu rekan kerjanya apabila terjadi masalah pada komputer mereka. Rekan kerjanya hanya berbicara sebatas pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Bahkan Dencai dianggap manusia tebus pandang yang tidak dianggap ada. Hari ini seorang wanita meminta bantuan Dencai untuk memperbaiki komputernya yang rusak. Dia adalah Nui, wanita yang memiliki aura positif dan selalu tersenyum kepada semua orang. Setelah memperbaiki komputer Nui mengucapkan terima kasih ke Dencai sembari menyebutkan namanya. Hal kecil itu membuat Dencai merasa bahagia, karena untuk pertama kalinya ada orang yang menghargainya dan menyebut namanya. Sejak saat itu, Dencai menjadi penggemar rahasia Nui yang selalu mengawasi Nui dari jauh, memperhatikan detail kecil dari apapun yang Nui lakukan dengan harapan dapat sedikit lebih dekat dengan Nui. Tidak sesuai dengan harapan, Nui nampak dekat dengan pria di kantornya. Ia adalah Top, pria yang sudah memiliki istri dan anak, serta bos dari perusahaan tempat Nui dan Dencai bekerja. Hubungan Nui dengan Top menjadi buah bibir di kantornya. Setiap tahun, perusahaan yang dipimpin Top selalu mengadakan traveling bersama untuk merayakan tercapainya target perusahaan. Kali ini Top memutuskan untuk pergi ke Jepang. Keputusan itu diambil karena pacar gelapnya Nui sangat ingin pergi ke Jepang untuk melihat festival salju. Di Jepang, semua pegawai bersenang-senang, tak terkecuali Nui dan Top. Nui berpisah dengan rombongannya dan pergi berdua dengan Top. Tanpa disadari oleh mereka berdua, Dencai selalu mengikuti dan mendengar percakapan mereka. Setelah pulang dari Jepang, Top berjanji akan menceraikan istrinya dan menikahi Nui. Tanpa diduga, keesokan harinya istri Top datang ke Jepang untuk berhibur dengan suaminya. Hal itu membuat Nui sangat sedih dan mengurung diri di hotel ketika Top dan istrinya bersenang-senang. Di saat itu, Dencai tak hentinya memikirkan pujaan hatinya yang sedang bersedih. Saat jam makan tiba, Nui pergi ke kantin hotel. Pihak resepsionis hendak mengantarkan Nui ke meja di mana Top, istri, dan anaknya makan bersama. Dengan sigap, Dencai duduk di kursi kosong itu agar Nui tidak harus berada di meja yang sama dengan Top dan melihat Top bermesraan dengan istrinya. Di sela-sela makan bersama, istri Top bercerita bahwa dirinya kini tengah hamil anak kedua. Nui yang menguping pembicaraan itu menjadi sangat terpuruk karena harapannya untuk menikahi Top pupus. Waktu liburan telah berakhir dan kini semua pegawai bersiap untuk pulang ke Thailand. Sebelumnya Nui berencana melanjutkan liburannya di Jepang bersama Top. Namun kini ia pergi sendirian karena Top pergi dengan keluarganya. Dencai yang menyadari bahwa Nui tidak ikut pulang, turun dari bus dan mengawasi Nui dari jauh. Di tengah kesedihan yang mendalam, Nui mencoba bunuh diri dengan turun dari bukit salju. Dencai yang melihat hal itu mencoba mengejar Nui, namun dia terus terjatuh dan akhirnya kehilangan Nui. Dencai kembali dan meminta bantuan tim penyelamat, hingga akhirnya ia menemukan Nui yang terbujur membeku di tengah badai salju. Shin beralih ke rumah sakit di mana Nui telah sadarkan diri. Namun kini ia tidak ingat mengapa dia berada di rumah sakit dan siapa pria di hadapannya. Nui menderita penyakit bernama TGA, di mana ia kehilangan ingatan jangka pendeknya. Anehnya, penyakit ini hanya akan bertahan 1 hari dan setelahnya ingatan Nui akan kembali. Namun sebagai gantinya, Nui tidak akan mengingat apapun yang terjadi di hari itu. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Dencai mengaku sebagai Top pacar Nui. Tentu saja Nui tidak mempercayai perkataan Dencai. Ia yakin Dencai bukanlah tipe pria yang disukainya. Selain itu, tidak ada bukti yang menguatkan bahwa mereka berpacaran. Sampai akhirnya, Dencai mengatakan hal yang seharusnya tidak diketahui oleh siapapun, yaitu ada tai lalat di bawah dada kiri Nui. Dencai melihat tai lalat itu saat Nui secara tidak sengaja membuka baju di hadapan Dencai.
Perkataan itu membuat Noi mempercayai status mereka sebagai pacar. Walaupun percaya, Noi tetap terganggu dengan keberadaan Dencai di sisinya. Ia pun menghina penampilan Dencai, membuat Dencai sedih dan beranjak pergi. Sebelum akhirnya, Dencai kembali dan mengajak Noi makan bersama. Di restoran itu, Noi membuka hatinya untuk Dencai. Mereka pun berencana pergi ke tempat-tempat di mana Noi sebelumnya akan pergi dengan Top. Dalam perjalanan, Noi bertanya bagaimana mereka awalnya bisa berpacaran. Dencai mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Noi sejak pertama kali mereka bertemu. Mulai hari itu, Dencai memperhatikan Noi dari jauh. Perhatian-perhatian kecil namun manis selalu dilakukan Dencai untuk Noi. Dencai mencari tahu mengapa Noi selalu terlambat, yaitu karena Noi kesulitan mencari tempat parkir. Karenanya, Dencai datang lebih awal, menunggu Noi tiba dan diam-diam memberikan tempat parkir untuk Noi. Dencai tahu bahwa Noi suka lagu lawas yang tidak diketahui judulnya oleh siapapun. Ia pun mencari lagu itu satu persatu dan mengirimkannya ke komputer Noi setiap harinya. Mendengar cerita itu membuat Noi tersenyum lebar. Dengan perasaan suka yang semakin berkembang, Noi dan Dencai kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pergi ke setiap tempat dalam list milik Noi. Hingga akhirnya tersisa tempat terakhir yang sangat ingin dikunjungi Noi, yaitu festival salju di Sapporo. Sayangnya saat itu badai salju turun sangat lebat, membuat kereta menuju Sapporo dihentikan. Dencai yang hanya mempunyai kesempatan hari ini untuk pergi bersama Noi, berusaha keras mencari alternatif lain di Sapporo. Ia berencana pergi menggunakan mobil di tengah badai, namun tentunya hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sembari menunggu badai reda, Noi dan Dencai berdiam di minimarket. Noi menyanyikan selamat ulang tahun untuk Dencai. Dencai pun sangat senang karena untuk pertama kalinya ada orang yang merayakan ulang tahunnya. Di saat itu pula, Noi meminta Dencai untuk memainkan sketsa di mana Noi dan Dencai berpura-pura tidak saling mengenal. Noi ingin melihat bagaimana Dencai mendekatinya dahulu. Dencai yang tidak pandai merayu menjadi sangat canggung pada awalnya. Namun ia akhirnya mengeluarkan isi hatinya dengan sangat tulus. Dencai mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai Noi, terutama karena senyum Noi yang cantik. Dencai bercerita tentang orang yang tetap mendaki Gunung Everest walaupun itu adalah tindakan tidak rasional dengan risiko yang sangat tinggi. Orang itu mendaki karena rasa cintanya terhadap Gunung Everest. Ia menganalogikan orang itu sebagai dirinya yang dengan berbagai risiko berani mendekati Noi. Noi bagaikan Gunung Everest yang membuat Dencai mampu mengorbankan apapun untuknya. Di tengah suasana yang semakin romantis, tiba-tiba badai reda, sehingga kereta dapat berjalan kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Sapporo dan menikmati festival salju bersama. Setelah menikmati festival salju, Dencai mengajak Noi memasuki gereja. Ia melamar Noi dan mengajaknya untuk menikah. Dengan cincin yang terbuat dari permen, Noi menerima lamaran Dencai. Scene beralih ke hotel tempat Noi menginap. Di hotel, Noi meminta Dencai untuk mengingatkannya bagaimana rasa bibir Dencai. Dencai pun mencium Noi. Tidak berhenti di situ, Noi berusaha membuka bajunya dan ingin berhubungan intim dengan Dencai. Merasa hal itu sudah kelewatan, Dencai menahan Noi dan dengan berat hati,
Ia mengungkapkan bahwa selama ini dirinya berbohong kepada Nui. Setelah mengetahui bahwa Dencai bukanlah pacar Nui, Nui mencari identitas pacarnya yang sebenarnya dan menghubungi Top. Di saat itu, Nui mengetahui bahwa dirinya merupakan wanita simpanan Top. Nui pergi mencari Dencai untuk mengetahui kebenarannya. Dengan terpaksa, Dencai mengkonfirmasi bahwa Nui adalah wanita simpanan Top. Dan di hari sebelumnya, Nui berencana bunuh diri karena dirinya ditinggalkan oleh Top yang pergi bersama istrinya. Mendengar itu, Nui merasa dirinya sangat bodoh, dan Dencai pun menghibur Nui. Setelah tenang, Nui kembali berbincang dengan Dencai. Ia menanyakan apa alasan Dencai berbohong kepadanya. Dengan tulus Dencai mengungkapkan bahwa dirinya sangat mencintai Nui dan ingin menjadi pacar Nui, walaupun hanya sehari. Perasaan Dencai yang tersampaikan kepada Nui membuatnya mencium Dencai. Kali ini yang diciumnya adalah Dencai, bukan Top. Secara tiba-tiba, Nui mengirimkan pesan untuk putus dengan Top. Dencai yang melihat hal itu meminta Nui untuk membatalkannya, karena esok hari Nui akan lupa apa yang dilakukannya hari ini. Nui pun membuat video untuk mengingatkan dirinya. Sampai menangis, ia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Dencai, namun ia akan melupakan hal itu. Nui berpesan untuk memberikan kesempatan kepada Dencai mendekatinya lagi keesokan hari. Mendengar hal itu, Dencai mengungkapkan bahwa sebelumnya Dencai sudah pernah menyatakan cintanya kepada Nui. Hal itu memberikan kesan buruk dalam diri Nui dan membuatnya menjauhi Dencai. Dencai ragu apakah Nui akan memberikan kesempatan di esok hari. Mendengar hal itu, Nui menangis dan meminta Dencai berjanji untuk tidak menyerah mendekatinya. Pagi pun tiba. Dencai pergi dari sisi Nui yang kini telah melupakan semua kenangan bersamanya. Dari jauh, Dencai mengawasi Nui yang kini sudah melupakannya. Shin beralih ke kantor, di mana Nui menemukan beberapa kejanggalan. Ia menemukan list tempat yang ingin dikunjunginya di Jepang sudah terisi, yang artinya ia telah mengunjungi tempat itu. Ia juga melihat video dirinya di festival salju Sapporo bersama dengan seorang pria. Entah kenapa video itu membuat Nui menangis. Saat itu Top datang dan meminta maaf kepada Nui. Namun Nui pergi dan meninggalkan Top. Shin beralih ke hari di mana Dencai masih bersama dengan Nui. Dencai tidak menepati janjinya dan menghapus video yang dibuat oleh Nui. Namun ia tidak bisa menghapus video Nui di festival salju. Dencai ingin Nui tetap mengingat perasaan bahagianya di hari itu. Film ini berakhir sad ending, di mana Nui tidak bersama dengan Dencai. Namun akhirnya ia dapat melepas hubungannya sebagai wanita ketiga dengan Top.